Apakah Yesus minta disembah? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Coba tunjukkan di Alkitab Yesus berkata, "Sembahlah aku. Kalau ada, saya akan masuk Kristen sekarang juga." Pertanyaan ini seringkali disampaikan oleh para pengkritik iman Kristen untuk mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Secara tersurat, tentu saja tidak ada pernyataan seperti itu. Bahkan di seluruh Alkitab, tidak ada pernyataan dari Tuhan Allah tentang perintah untuk menyembahnya. Memang secara tersirat, bisa saja ditemukan ayat-ayat yang mendukung pernyataan itu. Tetapi tentu saja masalahnya bukan itu. Pertanyaan di atas muncul karena konsep Tuhan mereka yang memang seperti itu. Tuhan mereka adalah Tuhan yang minta disembah, Tuhan yang bengis, yang tuntutannya sangat berat. Banyak sekali hal yang dinilai haram sehingga sangat sulit untuk selamat. Tuhan mereka adalah sosok yang tidak berbuat apapun buat umatnya selain memaksa minta disembah dan selalu mengancam dengan siksa neraka. Hubungan mereka adalah tuan dan budak, majikan dengan hamba. Sementara pemahaman kita kepada sosok Tuhan sangat berbeda jauh. Kita menyebutnya Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Hubungan yang dekat tetapi menjadi jauh karena dosa manusia. Tetapi Bapa yang sayang kepada anak-anaknya lalu mengorbankan diri melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa untuk menyelamatkan kita semua. Baca Ibrani 7 ayat 27 dan 9 ayat 14. Jadi bukannya minta disembah, malahan Dia mempersembahkan dirinya sendiri bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya kita diberi hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini adalah perintah yang menekankan kepada hubungan kedekatan, keintiman, dan hidup dalam damai sejahtera tanpa takut akan ancaman. Baca Roma 8 ayat 1. Kalaupun Bapa mencari penyembah, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya ini sikap hati, bukan ritual sikap tubuh yang ketat dan rumit, tidak tergantung tempat dan waktu. Kapan saja, di mana saja, hubungan dengan Bapa berlangsung dengan indah. Seperti seorang ayah yang baik, tidak mungkin dan tidak perlu memerintahkan keluarganya untuk menghormati dirinya. Hanya ayah yang konyol dan jahat yang akan meminta hal semacam itu kepada keluarganya. Jadi, jangan terjebak dengan pertanyaan seperti di atas. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan mencari ayat-ayat semacam itu di Alkitab. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan pada budak kepada anak-anak majikannya tentang persamaan hak. Tentu saja hak anak berbeda dengan hak para budak. Haleluya, kita adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakannya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma 8 ayat 15.